Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, di video kali ini aku mau menceritakan kegilaan seorang wanita yang menurutku orang ini ada benih-benih psikopat menurut Korea. Karena dia ini diduga menjadi dalang di balik kematian seorang anak yang berusia 6 tahun. Dan anak 6 tahun ini merupakan anak tirinya. Dan 2 tahun setelah itu ini orang diduga membunuh ayah dari anak tirinya sendiri alias pacarnya. Dan tak peringatkan kasus kali ini lumayan bikin emosi rek. Langsung kita mulai. Kejadian yang mau tak ceritakan kali ini terjadi di São Caetano do Sul, Brasil. Nah, by the way, lokasi ini kalau di Brasil tuh bagian tenggara area Sao Paulo. Di sana ada seorang perempuan berusia 34 tahun bernama Juliana dos Santos Silva yang tinggal bersama dengan pacarnya. Nah, pacarnya ini bernama Fabrício Marçal dan anaknya Fabrício ini bernama Rebecca de Lucena Andrade. Dari awal pacaran, karena Fabrício itu memang pengen nikah sama Juliana, dia itu udah bilang kalau dia itu punya anak dan juga pengen tinggal bareng dengan anaknya. Juliana yang mendengar itu juga setuju dan dengan senang hati dia itu menerima ajakan itu. Kalau berdasarkan Fabrício, dari awal kenal, Juliana itu kelihatannya suka-suka aja sama Rebecca. Sayang-sayang aja, kayak nggak ada masalah gitu. Nah, mereka ini terlihat dekat dan Rebecca pun terlihat nyaman di dekat Juliana. Jadi terkesan kayak kalau tinggal bareng pun gak bakal ada masalah kayak gitu. Kejadiannya ini berawal mula di tanggal 27 Oktober tahun 2019. Di suatu pagi hari pada tanggal 27 Oktober ini, lebih tepatnya pukul 3.30 dini hari, Fabrício ini bekerja sebagai driver taksi online dan dia itu baru pulang ke rumah pada pukul itu. Nah, sesampainya di rumah dia itu buka pintu rumah. Tapi pas dia buka pintu rumahnya, dia itu menemukan anaknya alias Rebecca dan juga pacarnya alias Juliana yang udah terbaring gak berdaya di lantai rumahnya. Nah, tentunya Fabrício ini jadi panik banget dan dia itu langsung menghubungi kepolisian dan juga para medis untuk membawa Rebecca dan Juliana ke rumah sakit. Untungnya cederanya Juliana itu nggak terlalu parah sehingga dia itu nggak butuh waktu lama untuk dirawat dan dia itu bisa langsung memberikan kesaksian kepada kepolisian untungnya. Dan pas ditanya soal apa yang terjadi pada hari itu, Juliana tuh bilang kayak gini. Ya pak, jadi awalnya saya dan Rebecca tuh udah tidur pak. Tapi tiba-tiba saya tuh kebelet pipis. Jadi saya tuh pergi ke kamar mandi pak. Cuman pas saya ada di kamar mandi pak, dari arah luar itu saya mendengar ada suaranya itu mirip kayak barang jatuh gitu pak. Dan karena saya takut Rebecca kenapa-kenapa gitu ya, saya tuh langsung cepat-cepat keluar dari kamar mandi. Tapi seketika saya keluar pak, saya itu diserang sama seseorang pak. Tapi satu hal yang pasti, saya itu sempat ngelihat Rebecca itu udah terbaring di lantai ruang keluarga kita pak. Dan waktu itu saya jadi mikir, ini pelaku pasti mau melumpuhkan saya juga pak. Sehingga saya itu juga coba pak untuk ngelawan dia pak. Tapi gimana pun juga saya nggak kuat untuk melawan orang ini pak. Orangnya itu kuat banget dibandingkan saya. Sehingga meskipun saya melakukan perlawanan, saya itu nggak kuat dan akhirnya saya itu juga pingsan di situ pak. Tapi ini nggak tahu pak, saya ingatnya itu agak samar-samar gitu. Saya masih ingat muka pelakunya. Sebenarnya kalau betul ini pak ya, berdasarkan ingatan saya, orang yang nyerang saya waktu itu adalah orang yang bernama Antonio Gomes de Souza Sobrino yang merupakan tetangga kami pak. Juliana memberikan kesaksian seperti ini kepada kepolisian. Jelas setelah mendengarkan kesaksian ini, polisi langsung menjadikan Antonio sebagai tersangka utama. Lah orang korbannya lo bilang kalau dia itu melihat muka pelakunya. Ya jelas-jelas pasti orang yang ditunjuk ini menjadi orang yang paling dicurigai ya toh. Nah, Antonio langsung ditangkap dan dia itu dimintai keterangan kayak dia itu ngapain pada waktu itu, kamu kemana gitu. Nah, masalahnya Antonio yang ditanya-tanyain di investigasi itu, dia itu nggak mau membuka mulut, dia itu nggak mau bilang apa-apa. Dan mungkin polo-polo udah tahu sebenarnya ketika kita diinvestigasi sama polisi, kita itu memiliki hak untuk tidak menjawab sehingga kita itu bisa menggunakan pengacara untuk menjadi juru bicara kita. Karena takutnya kita salah ngomong dan ini menjadi jebakan kepada diri sendiri gitu. Jadi ada hak untuk tidak menjawab. Ya ini ada. Semenjak itu berita soal kematian Rebecca ini udah masuk ke media dan Juliana pun diundang ke banyak acara TV. Dan di acara TV Juliana pun membagikan insiden yang dia alami. Dan di saat ini sedang berjalan, Antonio yang ditunjuk sebagai pelaku, dia pun terus-menerus dipanggil ke sidang untuk menjalani proses hukum.
Nah, akhirnya di tahun 2020 akhirnya Antonio ini resmi divonis hukuman 17 tahun penjara akibat melakukan pembobolan, pembunuhan dan juga percobaan pembunuhan terhadap keluarga Fabrizio. Pengadilan melihat Antonio ini melakukan pembunuhan dikarenakan adanya masalah pribadi dan juga kesalahpahaman antara Antonio dengan Fabrizio. Dan diakibatkan itu, Antonio ini memiliki rasa dendam sehingga memutuskan untuk menyerang anak dan juga pacarnya Fabrizio. Selama 1 tahun, Juliana ini kan dikenalnya sebagai korban ya toh, korban yang berhasil bertahan dalam penyerangan ya toh. Tapi masalahnya ada seseorang yang merasakan suatu hal yang agak berbeda, dan orang yang merasakan perbedaan ini adalah Fabrizio. Sehingga diakibatkan ini hubungan antara Fabrizio dengan Juliana pun menjadi kurang baik. Jadi awalnya mereka baik-baik aja, tapi setelah Fabrizio ini kehilangan anaknya, dia ini mulai jadi kayak agak curiga sama Juliana alias pacarnya sendiri. Jadi bisa dibilang Fabrizio ini udah kehilangan anaknya dan mungkin dia ini juga sedih. Yuk kita bayangkan Fabrizio ini udah kehilangan anak kandungnya dan juga pacarnya diserang. Tapi di satu sisi Fabrizio kan mikir, kok bisa yang meninggal cuma anakku tapi pacarku bisa gak apa-apa. Kayak dia sendiri pun ada pertanyaan yang gak bisa dia jawab dalam hatinya sendiri. Diakibatkan itu Fabrizio pun jadinya sering tanya ke Juliana tentang kejadian pada hari itu. Kayak, tapi itu jam berapa sih kamu keluar ini dari kamar? Di toiletnya jam berapa? Loh, tapi kamu ke toiletnya kan singkat, kok bisa anakku udah pingsan? Nah, dia itu tanya hal-hal seperti ini. Mungkin Polo mikir, loh kok Fabrizio tanya kayak gituan, kenapa? Karena Fabrizio itu mikirnya gini, ya memang aku sama Antonio itu sempat ada masalah, tapi masalahku sama Antonio itu gak seserius itu deh. Kayaknya gak mungkin kalau cuman karena masalah itu, Antonio itu bakal nyerang keluargaku, bahkan sampai bunuh anakku gitu. Ya mungkin Polo juga tahu lah kalau misalnya kita sempat ada masalah nih sama temen, tapi kayaknya masalahnya itu nggak seserius itu gitu loh, kayak paham ya toh. Fabrizio itu ngerasa kayak, ini kayak nggak mungkin gitu loh, masalahku sama Antonio itu nggak seserius itu gitu. Fabrizio itu terus mikir, kayaknya nggak mungkin deh Antonio itu nyerang aku karena masalah itu sampai bunuhan aku yang usia 6 tahun, kayaknya juga nggak mungkin. Udah gitu di hari H nggak ada jejak pembobolan, kayaknya Antonio ya nggak sepintar itu sampai bisa membobol rumah deh. Kok kayaknya ada yang aneh. Nah, Fabrizio itu terus mikir kayak gini. Masalahnya karena Fabrizio ini sering nanyain hal ini ke Juliana, yang awalnya Juliana pun jawab gitu ya. Lama-lama dia itu juga mulai kesel gitu. Karena kayak awalnya itu mungkin tanya 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau kadang gitu. Sekarang ini jadinya itu kayak tanya setiap hari gitu. Dan pertanyaannya pun sama gitu. Kayak, kamu yakin tak? Loh, kamu yakin tak? Tadi kamu gak bilang kayak gitu loh. Kayak ini terus berulang sehingga dari Juliana dia pun jadi kayak jengkel gitu. Sehingga mulai bulan Desember tahun 2021 hubungan antara Fabrizio sama Juliana ini menjadi mulai kayak lumayan buruk gitu. Bahkan mereka ini mulai bertengkar, cekcok dan juga mulai tidur di kamar masing-masing. Dan akhirnya puncaknya ini terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2021. Pada hari itu Fabrizio itu merasa hubungannya sama Juliana ini udah gak bisa dilanjutkan lagi, sehingga dia itu berencana untuk mutusin Juliana. Nah tapi sebelum itu dia itu pengen bilang ke Juliana kalau dia itu bakal terus mencari tahu tentang apa yang terjadi di hari meninggalnya anaknya itu. Dan Fabrizio itu pengen tahu apakah ada kaki tangannya Antonio, apakah ini Antonio langsung yang melakukan atau ada orang yang bantu Antonio gitu. Karena kalau berdasarkan Fabrizio, Antonio itu nggak segitunya gitu loh. Kayak nggak mungkin Antonio itu bisa melakukan hal ini sendiri gitu. Kayak terlalu banyak hal yang menjanggal. Fabrizio bilang seperti itu kepada Juliana, kayak yuk kita putus, tapi meskipun kita putus, kejadian ini bakal tak cari tahu. Nah Fabrizio bilang kayak gini, Juliana yang mendengarkan itu pun, dia pun ya nggak kayak memohon-mohon kayak jangan putus gitu, nggak. Dia pun ya oke. Ceritanya masih lanjutin ya. Di malam hari itu, di hari yang sama, mereka itu makan malam berdua kayak biasanya. Ya meskipun mereka nggak seromantis dulu ya masih bisa lah makan bareng ya toh. Nah seperti biasanya Juliana itu menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Jadi meskipun mereka sering berantem dan juga hubungannya itu kadang ya kurang baik gitu, mereka itu masih berusaha untuk makan malam bersama. Ya satu budaya yang mereka pertahankan sebagai bentuk keluarga gitu. Ya meskipun belum nikah ya. Mereka makan, tapi setelah makan Fabrizio itu ngerasa kayak wah kok jadinya ngantuk banget ya, kayak beda sama food coma yang biasa gitu. Jadinya itu ngantuk berat banget gitu, sehingga ya udah dia tidur.
Fabrizio udah tidur. Nah, di tengah-tengah tidurnya ini tiba-tiba dia merasakan kayak rasa sakit yang parah gitu di perutnya. Sehingga dia mau bangun, tapi nggak bisa bangun. Maksudnya apa? Mungkin Polo mikir gini. Dia itu mau melek, tapi matanya itu kayak nggak bisa dibuka. Kayak kelopak matanya itu nggak bisa dibuka gitu. Dan dia itu bisa merasakan kayak, loh ini kok nggak bisa melek gitu. Nah, tapi untungnya nomor paramedis di Brasil itu kayak 1, 2, 3 gitu. Jadi meskipun kamu nggak bisa melihat dengan baik, paling nggak kamu itu bisa nelpon dengan kayak kira-kira gitu. Sehingga dalam kondisi Fabrizio nggak bisa membuka mata, dia itu menelepon paramedis dan paramedis pun berhasil menerima telepon dari Fabrizio hingga datang ke rumahnya Fabrizio. Nggak lama setelah itu, paramedis tiba di rumahnya Fabrizio dan mereka kaget banget karena terlihat ada sisa lem di bagian kelopak matanya Fabrizio, alias seseorang itu sengaja ngelem matanya Fabrizio. Nah, karena Fabrizio ini masih hidup, akhirnya dia ini dipindahkan ke rumah sakit terdekat dan juga diperiksa. Setelah diperiksa, dokter menemukan 3 hal yang mencurigakan. Pertama, matanya itu benar-benar dilem menggunakan lem cekat gitu ya, lem cepat gitu. Nah, yang kedua ditemukan juga obat penenang di dalam perutnya, dan satu hal lagi juga ditemukan kayak racun yang mengakibatkan rasa sakit yang begitu parah di perutnya Fabrizio itu tadi. Dan karena di rumahnya itu nggak ada jejak pembobolan dan yang ada di rumah itu cuman Juliana sama Fabrizio, tentunya yang dicurigai siapa? Ya Juliana. Akhirnya Juliana ini dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi. Di saat Juliana ini diinvestigasi, polisi tanya, apakah betul Ibu Juliana Anda yang ngelem? Karena ini dia nggak bisa ngeles ya, ataupun nggak bisa ngindar. Akhirnya dia bilang, oh ya, yang ngelem matanya itu saya gitu. Tapi untuk racun sama penenang itu saya nggak tahu, itu bukan saya. Itu bukan perbuatan saya, Pak. Nah, Juliana bilang kayak gitu. Tapi waktu tim forensik memeriksa piring yang tadi digunakan untuk makan, tim forensik menemukan kandungan obat penenang dan juga racun itu cuman di piringnya Fabrizio, alias ini nggak mungkin kalau misalnya di kedua piringnya, oke, mungkin makanannya ada yang rusak ataupun ada kesalahan gitu ya. Tapi bener-bener cuman di piringnya Fabrizio, sehingga ini juga bisa dibilang bohong. Karena dia nggak mau mengakui masalah obat penenang sama racun, polisi tanya, loh tapi Ibu Juliana kenapa kok ngelem matanya Fabrizio, itu kan juga sangat bahaya. Juliana bilang, saya kesel Pak, dia tiap hari itu isinya nanyain saya hal yang sama terus tentang hari kejadian itu Pak. Jujur saya kesel banget dan itu yang bikin saya ngelem matanya Pak. Jadi kalau dari sudut pandangnya Juliana, loh pelakunya itu loh Antonio ini udah ditangkap, udah dihukum. Tapi loh aku kayak dicurigain terus dan aku gak terima. Setelah polisi menginterogasi Juliana, polisi pun minta kesaksian dari Fabrizio. Untungnya Fabrizio ini gak meninggal dan ditanyain, apa ingatan terakhir di malam itu sebelum makan? Fabrizio bilang, untuk makanan saya gak terlalu ingat yang spesial Pak. Tapi saya ingat waktu itu saya tuh minum minuman soda dari kaleng Pak. Tapi beda sama biasanya. Biasanya kalau saya buka itu kan ada bunyi psst gitu Pak. Karena sodanya itu penuh gitu. Tapi hari itu waktu saya buka itu enggak ada suaranya Pak. Tapi saya mikir, oh mungkin gasnya bocor dikit atau mungkin gimana gitu. Saya nggak terlalu curiga Pak. Tapi ya ada satu kejadian itu Pak. Kaleng saya agak beda sama biasanya. Dan setelah itu ya saya nggak ingat Pak. Saya ketiduran dan waktu bangun mata saya udah dilem Pak. Sejauh itu aja Pak. Setelah diinvestigasi, ternyata memang betul Juliana ini memasukkan obat penenang ke minumannya Fabrizio. Jadi Fabrizio ini selalu minum minuman yang sama setiap malam. Sehingga dia itu tahu kalau ini bakal diminum. Nah, sehingga obat penenangnya itu dia masukkan ke dalam minuman itu. Menariknya, Fabrizio ini juga bilang alasan dia mulai mencurigai kemungkinan hubungan antara Juliana dan juga kematiannya Rebecca itu karena dia melihat Juliana itu kayak mempelajari penyelidikan pembunuhan Rebecca yang dilakukan oleh kepolisian selama beberapa kali. Jadi seolah Juliana itu udah biasa mempersiapkan apa jawaban yang bakal dia kasih kepada kepolisian selama dia memberikan kesaksian. Karena hal itu, akhirnya polisi juga membuka kembali investigasi kasus kematiannya Rebecca. Nah, dicari tahu lagi. Antonio akhirnya mulai dipanggil kembali. Selain itu, polisi juga memeriksa 2 HP yang dimiliki oleh Juliana. Tapi sayangnya cuma 1 HP yang filenya itu bisa diekstrak. Yang satunya itu kayak nggak bisa diambil filenya. Dari 1 HP yang bisa diambil filenya, polisi ini menemukan bahwa Juliana ini berpura-pura menjadi orang lain bernama Samantha yang merupakan tantenya Juliana. Si Samantha ini ceritanya ngechat Fabrizio untuk minta uang pertanggungjawaban karena Juliana ini
hamil. Padahal sebenarnya Juliana ini nggak hamil. Cuman Fabrizio yang merupakan pacarnya Juliana kan yo bingung. Orang selama ini dia setiap hari ketemu Juliana loh, nggak merasakan perubahan dari Juliana secara fisik, dan Juliana pun nggak pernah bilang kalau dia itu ada hamil. Jadinya Fabrizio mengabaikan pesan ini. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, polisi itu jadi kaget banget, Rek. Karena ditemukan fakta bahwa di tahun 2019 Juliana ini sebenarnya selingkuh dengan Antonio. Tapi polisi nggak tahu entah apa motifnya untuk membunuh. Cuman yang jelas yang merencanakan pembobolan pada hari itu ya mereka berdua ini. Dan Juliana pun benar-benar mengorbankan dirinya untuk kayak dipukul hingga pingsan. Di sini aku juga bingung, Polo juga bingung. Lah terus Antonio kok mau sampai masuk penjara demi hal ini? Lah lapo ya toh? Dan ini merupakan sebuah pertanyaan yang aku sendiri masih belum tahu jawabannya. Tapi akhirnya pada tanggal 14 Maret 2023, Juliana pun statusnya diubah menjadi pelaku dan dia mendapatkan hukuman penjara 12 tahun dengan atas tuduhan percobaan pembunuhan dengan alasan yang buruk, penggunaan racun, dan juga dugaan keikutsertaannya dalam kasus kematian putri tirinya di bulan Oktober tahun 2019. Cerita kali ini menurutku agak membingungkan ya. Seseorang membunuh anak tirinya padahal dia yang selingkuh. Kalau misalnya pacarnya yang selingkuh atau gimana motifnya paham. Ini dia yang selingkuh lalu membunuh anak pacarnya dan selingkuhannya dimasukkan penjara. Ya apa sih? Atau mungkin ini dugaanku sendiri, dia membunuh anak tirinya dan memasukkan selingkuhannya ke penjara. Dan kalau misalnya Fabrizio ini mati, nantinya kan dia dapat semua warisan. Dan mungkin dia mikirnya, oh dengan warisan ini aku bisa tinggal nyaman bersama dengan Antonio. Mungkin itu rencananya. Oke Polo, kalau menurutku melalui cerita ini, ojo kumpul keborek, menisan nikah biar pertanggungjawabannya itu jadi jelas. Karena kalau kayak gini, Juliana bilang, loh aku lo nggak nikah sama kamu, cuman pacaran. Oke Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video